agar meraih ilmu yang manfaat. Ya, ada ilmu lewat evaluasi pembelajaran, sistem diskusi interaktif, kemudian mutola'ah dan sebagainya, itu lewat kajian. Tetapi ada ilmu yang memang didapatkan melalui keberkahan, itu disebut ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu tidak bisa lewat hanya mengandalkan pendidikan formal, karena orang-orang yang jadi ulama, kiai, ustadz umumnya itu dari kalangan yang pendidikannya non formal, ya, artinya pendidikan pesantren, ngaji mekar seperti ini begitu, madrasah, yang ternyata melahirkan orang-orang hebat. Ya, Buya Hamka tidak pernah menginjak kaki yang namanya akademisi sekolah, tapi kenapa dia profesor? Ya kan ya? Dengan lahir karya-karya beliau sampai hari ini bisa dibaca. Misalnya tasawuf modern, kemudian tafsir Al-Ajhar. Karena ilmunya bermanfaat dituliskan oleh beliau. Kita tidak pernah mengenal ya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Al-Bantani, karena memang beliau sudah wafatnya sudah lama. Tapi oleh kitab yang ditulis melahirkan ilmu yang bisa kita pelajari. Nah, seperti itulah. Ya, artinya ada ilmu yang bermanfaat lewat proses pembelajaran, tidak harus lewat jenjang sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, Getok, S teler, S mambong lah. Tapi lewat apa? Non formal, keberkahan. Itulah ya, lewat kiai, lewat ustadz, lewat habaib. Ya, karena ilmu itu ada dua kan, ilmu nafi, ilmu manfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Mungkin dia pinter, profesor, tapi ilmu itu tidak manfaat, jadi koruptor ulung dia. Ya, jadi pembohong di negeri kita. Kan yang bohong itu, yang korupsi kan bukan orang-orang yang bodoh, orang pinter tetapi secara pinter secara keilmuan, tidak pinter secara SQ spiritualnya. Dan dulu pernah habis sampaikan, orang yang cerdas itu tiga. Orang yang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Spiritual itu apa? Hati yang bersih, ya kan? Zikir, muhasabah, 7 sunnah, 7 surah, 7 program, itu namanya orang yang cerdas spiritual. Kalau cerdas intelektual, lewat pembelajaran, lewat kuliah, lewat bikin makalah, ya, dan sebagainya. Karena itulah kita ingin memadukan tiga hal itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Alumni Sebi, alumni Qalbun Salim adalah alumni yang menyatukan cerdas intelektualnya, cerdas sosialnya, dan cerdas spiritualnya. Nah, itu yang diinginkan ya. Jangan sampai keluar dari Qalbun Salim hanya intelektualnya doang cerdas. IPK-nya 3,9. Mendekati 4 atau 4 lah ya. Tapi kok ya kelakuannya nauzubillah min dzalik. Enggak pernah bangun tahajud, enggak pernah sholat subuh berjamaah. Nah, itu berarti ada masalah. Ya, mudah-mudahan ya Gen Z QS ini bisa terrealisasikan ya. Insyaallah ya. 7 sunnah, 7 surah dan 7 program Qalbun Salim. Gen Z generasi zikir QS Qalbun Salim 777. Wah, yang dibikin nama itu. Belum jadi ya. Yang bagus tuh. Ya. Khusus gitu. Ya kan? 7 sunnah, 7 surah dan 7 program. Nah, mari kita fazul ilmi yabqa izzu muta'ifan. Nah, inilah. Orang yang berilmu, kemuliaan itu terus bertambah. Sama dengan pisau. Pisau itu tajam kalau diasah. Otak kalau pengen tajam harus diasah. Bagaimana cara mengasahnya? Belajar, mengajar, mengajar, belajar, belajar, mengajar. Hari ini Abi ngajar, tapi seringkali Abi belajar. Ya, belajar kepada guru, belajar mendengarkan tausiah dari para ulama, belajar. Nah, seperti kamu kan, kenapa di sini sekarang belajar nih? Pada maghrib, pada asar ngajar kan? Itu pembelajaran, itu mengasah ilmu dengan
dengan mengajar. Nah, orang yang berilmu, proses itu terus terjadi, maka dia akan apa? Akan tajam itu pisau, otaknya akan tajam. Tapi kalau tidak dipelajari, tumpul. Nah, kalau kita seperti itu, sudah cinta dengan ilmu, maka kita akan terus dimuliakan, berlipat-lipat ganda kemuliaannya. Beginilah sederhananya. Kalau orang ngajar jadi dosen, itu kan dia akhirnya tertarik ingin kuliah lagi kan. Minimal dosen sekarang udah S2 ya, minimal S3 kan. Setelah S3 ingin apa lagi tuh? Ingin profesor kan. Puncak ilmu profesor. Nah, itu adalah bagian daripada pengasahan ilmu. Karena sering belajar, sering ngajar, ingin belajar terus. Habisnya sekarang pengen kuliah lagi. Cuma kondisi perekonomian gak memungkinkan. Habis sebenarnya udah masuk S3 tahun 2010. Temen Abi udah banyak yang selesai. Jadi dokter, bahkan udah profesor. Seperti profesor sekarang Warek di UIN. Ahmad Tolabi. Warek 1, wakil rektor. Tolabi itu satu kelas. Ki Haji Khalil Nafis juga kan satu kelas. Tapi dia belum profesor, baru doktor PhD di Malaysia. Artinya adalah ya, orang semakin belajar mengajar, maka Allah apa? Memberikan izu muta'ifan, kemuliaannya berlipat ganda. Di antaranya gelarnya bertambah, ya kan ya, di hadapan makhluk Allah dimuliakan dia. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Beda dong ya, seorang ulama, kiai, ajengan, habib dengan orang tukang beca, dengan tukang bakso, dengan tukang gerobak. Beda, kemuliaannya tuh beda. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Itu kan ya. Wajul jahli badal mauti tata sayari. Beda dengan orang bodoh. Orang bodoh ini bukan orang yang tidak ngaji, orang yang tidak belajar. Itu bodoh. Kitab ini adalah mengungkapkan perbedaan mencolok orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, yang tidak berilmu karena dia tidak pernah ngaji, maka dia akan apa? Belum mati udah dianggap mati. Badal maut, di bawah tanah. Artinya tidak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Orang yang bodoh itu ada manfaatnya. Orang berilmu itu manfaatnya banyak banget. Nanti kalau kamu udah pulang ke rumah, udah jadi sarjana, pasti itu memberikan manfaat. Tapi kalau sarjana kan ijazah. Ijazah itu kan hanya legalitas saja. SH, SE, SOS, itu aja legalitas doang. Kalau habis SAG, itu SAG. Nah itu sarjana alam goib. Sarjana alam goib. Ya. Karena udah nggak ada lagi. Ya. Tapi ternyata Fazal kata SAG kan ada lagi berarti. Sekolah tinggi Kuliatul Quran, SAG gelarnya. Kenapa bukan SQ? Karena SQ udah diambil oleh PT IKI, Sarjana Quran. Ya, pada programnya hampir sama dengan SQ, dasarnya Quran. Itu tafsir lah, kalau di UIN itu tafsir hadis, Usuluddin. Calon seperti ya kayak Pak Quraisy Shihab lah. Ya kan? Nah, kembali lagi. Yang kedua, Fayhata la yarju mudawu manir taqa. Ruqa walil mulki wa ila kataib. Sangat jauh orang itu dari puncak kemuliaan ilmu, ya. Artinya adalah orang yang bodoh itu nggak mungkin mendapatkan kemuliaan seperti orang berilmu. Atau begini, contoh sederhana dalam sebuah hadis, tahu nggak apa itu? Orang berilmu nih tidur, orang bodoh tidak pernah ngaji, tidak tahu ilmu tentang sholat, dia sholat. Setan itu lebih baik menggoda orang yang bodoh yang sholat tadi dibandingkan orang yang tidur dengan ilmu. Karena tidur dengan ilmu, setan sulit menggodanya. Sebelum tidur dia berwudu, sebelum tidur dia baca Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, lalu ditiupkan keluar wajahnya, kemudian wajahnya dihadapkan ke kiblat. Ya,
kadang-kadang nih santri tidurnya jangan sampai ya kaki ke kiblat, walaupun nggak haram, makruh. Nah, tidur yang sunnah itu wajah kita ke kiblat nih, begini nih ya. Ini kiblat nih. Nih, wajah kita ke sana nih, tuh. Ini sunnah nih, tidur sunnah nih. Wajah ke sana. Ini bukan enggak. Ya. Tuh, tidur sunnah tuh. Ya, tolong ranjangnya dirubah gitu di hadapan. Jadi kepala kita ke sana, ke kiblat. Sunnah orang yang meninggal kan begitu kan. Pernah nggak nguburin? Ikut nguburin. Nah, kepalanya ke sana kan. Seperti lah kita tidur waktu tidur entar gitu. Ini habis ini kita tidur nih. Tidurnya begitu. Sunnahnya begitu. Pertama, otak cerdas, lambung sehat. Coba lihat di Google. Manfaat tidur menghadap kiblat kepala. Manfaat aja ya kamu. Otak jadi cerdas, ginjal bagus, jantung bagus, paru-paru jadi bagus. Cara kesehatan juga bagus. Nah, apalagi sunnah Nabi. Di balik sunnah itu ada kejayaan. Di balik sunnah itu ada manfaat yang luar biasa. Nah, orang yang bodoh dia tidak akan mendapatkan manir taqa, puncak kemuliaan. Apalagi kan ruqyah walil mulki walil kitab. Dan orang yang naik pangkat, orang tidak mungkin, ya, tidak mungkin dia naik pangkat, ya, dari kopral ke jenderal, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia tidak ngaji, tidak belajar, tidak menuntut ilmu, nggak mungkin. Makanya mudah-mudahan nanti alumni Qalbun Salim ini, ya, profesor semua, begitu kan? Jadi presiden semua. Amin. Apa ya? Nggak tahu udah jadi apa ya. Allah, maksudnya nuntut ilmu terus. Jadi jangan puas dengan S1. Jangan puas. Ya, minimal S2 lah. Minimal. Jangan puas dengan S1, kerja udah. Kawin nikah udah. Atau kalau nggak kuliah ya jadi orang yang sukses, pengusaha yang sukses. Ya kan, usaha apa begitu yang membuat omsetnya miliaran, triliunan. Nah, misalnya ya. Yang penting jangan ML. Hindarkan MLM itu menyengsarakan. Sistem Yahudi. Apapun namanya, kata syariah, bohong. Apapun LMM itu pasti sengsara, kecuali yang paling atas. Paling atas tuh, yang paling atas ya kaya dia. Soalnya Abi pernah begitu, pernah ikut MLM, ya, iya, adalah nggak ada barokahnya. Kecuali kita yang punya LMM, ya kaya dong, kayak siapa tuh? Ya adalah seorang ustaz yang kaya raya kan, omsetnya miliaran, ratusan juta. Ya, yang penting begini, dalam bisnis itu ada keberkahan. Bagaimana keberkahan? Ya, dalam bisnis itu adalah tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang ada kemanfaatan. Ya, kemanfaatan. Ya. Caranya bagaimana untuk mengetahui itu? Ya kita konsultasi sama MUI lah. MUI, misal kita bisnis nih, kalau bisnis yang besar, sesuai nggak standar kehalalan Al-Quran hadis? Standar halalan jelas ya. Bukan, kalau tidak jangan. Ya, itu mudorot nanti. Kembali lagi, jadi bukan hadis, ini ungkapan ulama. Ini sekali lagi bukan hadis ya. Ini ungkapan ulama, metodologi belajar yang bermanfaat. Jadi dia mengungkapkan orang-orang yang berilmu dengan orang bodoh itu bedanya sangat mencolok. Ya, apalagi wan nuru kullu nuri yahdil ama anil ama wajul jahli marodari bainal ayobi. Jadi orang yang memiliki ilmu itu cahaya. Ala ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya bagi siapa? Buat dirinya dan buat sekitarnya, keluarganya jadi manfaat. Kalau kita berilmu, ya, ada tukang beca, anaknya sarjana, bahkan sekarang udah S3 kan ya, dari dosen di sebuah buan tinggi kan, bangga tuh orang tua tuh. Ya Allah.
Dulu Abi masih kecil tuh, nggak pernah minta sama orang tua, dari masih sudah dilatih. Lalu bagaimana untuk mendapatkan uang jajan? Uang jajan aja. Yaitu Abi bisnis. Yaitu jual es pernah. Jual macam-macam pernah lah. Wah, pernah. Keliling kampung. Bahkan sekarang malah Abi jadi ustadznya. Itu namanya jamaah pengajian majelis taklim. Abi itu senang jualan es itu ke majelis. Sambil dengerin tausiah, habis selesai pengajian bubar, itu habis es. Senang banget dapat ilmu dan dapat untungan dari es. Nah, itu dari masih kecil, itu masih SD. Habis sekolah nggak pernah swasta, kecuali sekolah di rumah MI. Semuanya SD negeri, SMP negeri, Manfaat negeri, YN, UIN, negeri terus. Tapi coba perhatiin, tidak jadi pegawai negeri. Padahal sekolah seluruh negeri. Ya kan ya. Nggak apa-apa sekolah di negeri, kita tahu kualitas di negeri. Ya, kalian aja kenapa Ustadz ke swasta S3-nya? Enggak, tapi pengen ke negeri. Sebab masuknya susah, keluarnya susah. Tuh UIN tuh. Masuk susah. Ya, TOEFL 500, TOEFL 500, keluar 600. Waduh. Belum ujian disertasinya. Tapi alumni UIN kalau doktor diminta oleh berbagai kampus untuk jadi dosen, tetap minta tuh pada minta, pada minta. Artinya, ya, jadi artinya adalah ya kalau kita ingin meraih kesungguhan dalam belajar, Allah berikan kemudahan. Rahasianya kenapa Abi nggak pegawai negeri? Udah tahu, udah ceritain ya? Karena nggak dapat izin dari guru-guru Abi di pesantren, dari beliau juga dapat izin. Karena ridho guru di pesantren itu lebih Abi pegang dibandingkan guru atau dosen di kampus. Ya, udah selangkah lagi jadi dosen UIN, ujian di Kemenang, lalu minta doa sama almarhum Ustadz. Saya minta doa apa? Sekolah besok ujian jadi dosen di UIN Syariah. Pegawai negeri ya? Ya iya pegawai negeri. Ya udah, abang doain, nggak lulus. Kok doain nggak lulus? Antum udah di langit, kenapa turun ke bumi? Kalimatnya luar biasa. Udah di langit turun ke bumi. Nah itu kalimatnya tuh Abi oh ternyata berkahnya begini. Iya. Dulu waktu yang berikutnya waktu Abi pesantren Darut Tafsir ini. Abi pesantren Darut Tafsir. Guru Abi itu yang meninggal di Mekah. Ya. Namanya Kiai Haji Husin. Itu santrinya jadi semua, pada punya pesantren, pada punya majelis taklim. Nah, beliau Abi itu kerjaannya kayak sekarang Maul sama Abi itu sering mijit terus. Ketika mijit tuh beliau nasihatin, ente mah jangan pegawai negeri dah. Kenapa Ustadz? Pokoknya kata saya tuh, kata Ustadz bilang jangan pegawai negeri. Kenapa? Pokoknya nanti aja dipikirin. Kan orang tua saya pegawai negeri, orang tua saya pegawai negeri kan. Ustadz, iya orang tua kan terpaksa. Itu kan teman pesantren saya gitu kan ya. Jadi orang tua saya itu teman pesantrennya Kiai Husin. Tapi dia melarang karena terpaksa. Kalau dulu kan dicari pegawai negeri kan. Kenapa? Ya pokoknya nah terus setelah itu udah nggak lulus tuh. S1 daftar jadi calon, kalau karena syariah calon apa namanya itu? Suka nikahin orang. Naib. KUA. Nggak lulus. Coba ngambil yang dakwah di KUA juga nggak lulus. Ngambil di guru nggak lulus. Puncaknya lulus S2 dosen nggak lulus. Awalnya udah lulus di tulisan, ketika lisan minta izin, minta doa, ngomong begitu, akhirnya nggak lulus. Apa di balik itu? Ternyata kata orang-orang, bener kata guru ini, kalau antum jadi pegawai negeri, mungkin antum nggak punya pesantren, nggak punya majelis taklim, nggak punya santri, nggak punya jamaah. Kenapa Ustaz? Coba jarang, coba telusuri ya ustadz yang pegawai negeri. Coba lihat. Oh iya ya. Itu Ustadz Abdul Somad yang sudah jadi pegawai negeri saja, yang gajinya udah gede, sudah sertifikasi dosen, keluar kan Ustadz Abdul Somad? Keluar kan ya? Iya, karena awalnya dulu waktu capres ya. Iya, dia ingin jadikan cawapres Prabowo kan? Iya, dia nggak mau.
terus diteror terus kan, dia teror karena dia pegawai negeri, akhirnya dia keluar tuh bayangin, udah di dalam pengen keluar, apalagi Abi yang udah di luar, masa pengen di dalam, nah, gitu istilahnya. Artinya memang keberkahannya sebenarnya, keberkahannya kurang, tapi bukan berarti Abi ngelarang kamu, nggak ada. Larangan itu bagi yang mencari rezeki dari yang haram. Pegawai negeri boleh, yang penting pegawai negeri yang halal rezekinya. Sebab banyak kan umumnya pegawai negeri sekarang caranya gimana? Nggak lulus dia, supaya lulus bagaimana? Uang pelicin. Itu udah bukan rahasia umum. Coba dah, jarang. Jarang banget orang jadi pegawai negeri itu lulus lisan tanpa uang spesial pun, jarang. Ada memang, tapi jarang. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman Pak Harto korupsi di bawah meja, ya kan ya? Ya kan? Zaman reformasi korupsi di atas meja. Zaman sekarang Jokowi korupsi, meja-mejanya diambil. Saking parah korupsinya. Coba kalau jadi pegawai negeri, dari awalnya saja untuk jadi pegawai negeri harus bayar sekian ratus juta, sekian puluh juta. Makanya dulu ada seorang pemuda yang melamar seorang wanita karena kekasihnya kan, itu diomel-omelin sama calon mertuanya, ditolak mentah-mentah. Kenapa? Pertanyaan apa? Kamu pegawai negeri? Bukan. Sudah keluar. Calon suami anak saya harus pegawai negeri. Begitu. Sekarang membuktikan dia lebih hebat daripada gitu tuh, ya kan? Ternyata nggak harus jadi pegawai negeri. Bahkan kalau orang swasta itu bisa lebih kaya daripada pegawai negeri. Nah, Abi tanya tuh, yang tinggal di perumahan Gandaria, mana ada pegawai negeri? Harga rumahnya 20 M, penghasilannya ratusan juta, ya kan ya? Nggak ada yang begitu, mana ada pegawai negeri yang hasilnya miliaran. Kalau miliaran berarti ada masalah. Gajinya paling gede berapa sih pegawai negeri? Coba aja lihat, ya. Nah, kembali lagi, tapi jangan gara-gara begini. Abi nggak pernah melarang ya. Yang Abi larang itu nanti kamu lulus jadi perampok, jadi penjilat, tuh baru tuh. Ya, pegawai negeri mah boleh, nggak ada larang. Kalau Abi sih nggak ngelarang. Ya, karena guru-guru Abi itu memang orang tasawuf itu melarang itu karena khawatir kalau udah subhat itu kan jatuhnya haram. Makanya kita menjaga subhat. Yang berikutnya, udah semua kali ya. Nah, intinya adalah dari kalimat-kalimat syair seperti ini adalah ini mengajak agar kita menjadi orang yang berilmu. Ya, jangan sampai kita ini tidak berilmu. Makanya manfaatkan. Kenapa tuh? Abi ini sebenarnya capek letih banget ini. Dari Jakarta macet-macet isi radio setiap Senin di YouTube channelnya namanya, nanti Abi kirim dah di Music City, YouTube channel Music City. Itu peninggalan almarhum sebelum Ustadz Arifin terkenal di TV itu. Dulu kan nggak ada zaman YouTube kan, masih zamannya radio kan. Nah, dia di radio dulu sebelum masuk RCTI, itu di radio ya, luar biasa itu manfaat. Nah, Allah alam bisawab, mudah-mudahan bisa dipahami. Udah di absen ya? Ini absen ya. Absen ini agar Abi mengetahui kesungguhan kamu menuntut ilmu di sini begitu ya. Makanya sama seperti Abi absen setiap besok ini Selasa nih.